Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan itu asin rasanya. Salam sapa saya ucapkan untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Fanani Ardi dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas PKO 2A NIM 2005-111-376. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sastra Melayu. Nah, di awal video tadi saya sudah berpantun, yang mana pantun tersebut merupakan salah satu contoh dari sastra Melayu. Menarik bukan? Nah, langsung saja kita masuk ke video penjelasannya sebagai berikut. Sastra Melayu adalah sastra yang hidup pada era Melayu tradisional, yaitu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Pada umumnya, sastra Melayu bersifat verbalisme, yakni ujaran dari mulut ke mulut. Hal ini berdampak pada pemaknaan penerima ujaran tersebut. Banyak versi yang lahir karena fenomena ini. Sastra Melayu terbagi atas dua jenis, yaitu sastra Melayu klasik dan sastra Melayu modern. Pembeda keduanya berasal dari segi bahasa yang dipergunakan. Sastra Melayu klasik masih menggunakan bahasa Melayu pasar. Nama bahasa Melayu itu terbit dari bangsa yang bernama Melayu. Orang yang berbahasa Melayu itu menggunakan bahasanya, yaitu bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Sejarah perkembangan bahasa Melayu serta sastranya dapat dibagi mengikuti zaman politiknya, seperti zaman Sriwijaya, Majapahit, Malaka, dan sebagainya. Mengikuti zaman perkembangan kebudayaannya seperti pengaruh Hindu, Islam, dan Barat. Ciri-ciri karya sastra Melayu klasik yang pertama yaitu anonim. Anonim dalam artian tidak diketahui siapa pengarangnya. Ini disebabkan karena tempo dulu tidak banyak orang yang mengejar popularitas sehingga pengarangnya lebih fokus untuk menyajikan mahakarya yang menitik beratkan pada fungsi cerita. Beberapa contoh dari karya sastra Melayu klasik pada umumnya terdapat di setiap cerita-cerita klasik, seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Raja Indra, Hikayat Indra Bangsawan, Hikayat Malim Demang. Yang kedua bertema istana sentris. Jenis ceritanya berlatar belakang istana. Tokohnya biasanya raja atau pangeran yang sakti dan kisahnya mengenai percintaan. Akhir cerita selalu bahagia. Yang ketiga bernilai budaya lokal. Ciri yang ketiga dari karya sastra Melayu klasik adalah penciptaan karya sastra Melayu klasik biasanya mengusung budaya lokal, sehingga dari cerita karya sastra Melayu klasik pembaca bisa mendapat gambaran moral masyarakat yang hidup pada zaman dulu. Ciri yang terakhir ialah disebarkan secara lisan. Penyebab utamanya adalah pergerakan zaman dahulu sangatlah lambat jika dibandingkan dengan konvoi masyarakat di zaman modern ini. Oleh karena itu, penyebaran budaya dan cerita secara lisan akan lebih mempercepat tersebarnya cerita dibandingkan dengan menggunakan media tulisan. Selain itu, melalui budaya lisan, masyarakat juga mampu lebih intens memberikan nilai-nilai positif dan terdapat di dalam cerita sehingga pesan moral yang terdapat di dalamnya akan sampai kepada pendengar dengan lebih cepat dan efektif. Kita masuk ke bentuk-bentuk karya sastra Melayu klasik. Yang pertama yaitu gurindam. Gurindam merupakan suatu puisi lama yang berisi 2 bait. Dalam setiap baitnya ada 2 baris kalimat dengan rima yang sama, yang satu kesatuan secara utuh. Gurindam dibawa oleh sastra Hindu atau orang Hindu. Gurindam yang berasal dari India atau bahasa Tamil yakni kirindam dalam arti perumpamaan mula-mula asmal. Baris yang pertama berisi seperti soal, perjanjian atau masalah, dan baris yang kedua berisi jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian di baris pertama tadi. Macam-macam gurindam. Yang pertama yaitu gurindam berangkai. Gurindam berangkai merupakan suatu bentuk gurindam yang mempunyai kata yang sama
pada setiap baris pertama baitnya. Yang kedua, gurindam berkait. Gurindam berkait merupakan suatu bentuk gurindam yang bait pertama berkaitan dengan bait selanjutnya dan pada bait seterusnya. Berikut adalah contoh dari gurindam. Nah, kita masuk ke contoh sastra Melayu klasik yang kedua, yaitu Karmina. Karmina adalah pantun dua baris, populer disebut pantun kilat. Baris pertama sampiran dan baris kedua langsung isi. Memiliki pola sajak lurus atau AA. Biasanya dipakai untuk menyampaikan sindiran ataupun ungkapan secara langsung. Contoh Karmina: sudah garu cendana pula, sudah tahu masih bertanya pula. Nah, sudah garu cendana pula di sini ya termasuk dalam sampiran. Dan baris yang kedua, sudah tahu masih bertanya pula, itu termasuk isi. Contoh yang kedua yaitu dahulu ketan sekarang ketupat, dahulu preman sekarang ustad. Bentuk-bentuk sastra Melayu yang ketiga yaitu pantun. Pantun ialah puisi lama yang terikat oleh syarat-syarat tertentu atau jumlah baris, jumlah suku kata, kata persajakan, dan isi. Ciri-ciri pantun terdiri dari sejumlah baris yang selalu genap dan merupakan satu kesatuan yang disebut bait. Setiap baris terdiri dari 4 kata yang dibentuk dari 8 sampai 12 suku kata. Bait pertama merupakan sampiran, bait berikutnya merupakan isi. Persajakan antara sampiran dan isi selalu paralel atau ABAB atau ABC, ABC atau ABCD, ABCD atau AA. Contoh-contoh pantun yang pertama, contoh pantun Melayu merayu. Kedai laris siapa yang punya? Milik tuang fatur pujangga. Hai adik manis, abang kasih bunga, baru petik dekat tetangga. Contoh pantun tunjuk ajar. Wahai anak gadis, jagalah amanah, tunjuk aja segara telaah. Ambillah hal baik berfaedah, agar hidup tidak salah. Masih banyak lagi contoh pantun yang lainnya seperti pantun jenaka, pantun nasihat, pantun menyambut bulan Ramadan, dan pantun-pantun yang lainnya. Kita masuk ke bentuk-bentuk sastra Melayu yang keempat, yaitu seloka. Seloka merupakan bentuk puisi Melayu klasik berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran, bahkan ejekan. Biasanya ditulis 4 baris, memakai bentuk pantun atau syair. Kadang-kadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Biasanya seloka terdiri dari 4 baris, 1 bait, tetapi persajakannya datar atau AAA. Contoh dari seloka yaitu sudah bertemu kasih sayang, duduk terkurung malam siang, hingga setapak tiada renggang, tulang sendi habis berguncang. Yang kelima yaitu syair. Kata syair berasal dari bahasa Arab syu'ur yang artinya perasaan. Syair timbul setelah terjadinya pengaruh kebudayaan Islam. Terdiri dari 4 baris sebait berisi nasihat, dongeng, dan sebagian besar berisi cerita. Syair sering hanya mengutamakan isi. Ciri-ciri syair terdiri dari 4 baris, tiap baris terdiri dari 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Persamaan bunyi atau sajak akhir sama dan sempurna. Tidak ada sampiran. Keempatnya merupakan isi, terdiri dari beberapa bait. Tiap bait berhubungan biasanya berisi cerita atau berita. Yang keenam, talibun. Talibun adalah tulisan yang berbentuk puisi lama seperti pantun yang mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris. Adapun talibun dapat terdiri dari 6 hingga 20 baris dan memiliki irama ABC, ABC, ABCDE, ABCDE, dan seterusnya. Talibun bercerita tentang tema kebesaran atau kehebatan suatu tempat.
keajaiban sesuatu benda atau peristiwa, kecantikan atau kehebatan seseorang. Talibun juga bercerita tentang kelakuan dan sikap manusia, serta pengisahan tentang sesuatu perlakuan di masa yang lalu. Contoh Talibun: kepada istri cinta utama merasa jenuh, berlalu gampang kerja lembur berhari-hari. Tiada hari tanpa merana, adinda jauh selalu terbayang jika tidur termimpi-mimpi. Baiklah, sekian presentasi saya tentang sastra Melayu. Sebelum mengakhiri, saya ingin sedikit berpantun. Jalan-jalan ke Magetan, jangan lupa membeli ketan. Sampai jumpa saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.